Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kita ketemu lagi dalam video pembelajaran yaitu sejarah peminatan. Baik, ya sebelum kita mulai henti-hentinya mari kita berdoa semoga kita semuanya tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala bentuk, dalam segala hal, dimanapun kita berada. Baik, ya kita akan membahas menganalisis sejarah organisasi regional dan global, yakni NATO, SEATO, Pakta Warsawa, CENTO, ANZUS, SAR, OPEC, APEC, MEE, GATT, WTO, AFTA, NAFTA, CAPTA, dan pengaruhnya terhadap bangsa Indonesia. Oke, kemarin kita sudah mulai mengenai regional. Sekarang kita melanjutkan. Yang kemarin sudah ada 3, sekarang ada beberapa lagi. Kita lanjut, yaitu sekarang Uni Eropa atau European Union. Masyarakat ekonomi Eropa mulai berganti nama menjadi Uni Eropa pada tanggal 7 Februari 1992 melalui perjanjian Maastricht yang ditandatangani di kota Maastricht, Belanda. Perjanjian ini ditandatangani oleh 12 negara anggota MEE, yaitu Spanyol, Perancis, Italia, Jerman, Belanda, Belgia, Luxembourg, Yunani, Denmark, Irlandia, Portugal, dan Inggris. Perjanjian Maastricht membawa MEE menjadi Uni Eropa yang menggunakan konsep kesatuan Eropa melalui The Treaty of European Union yang mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 1993. Ini adalah lambang daripada Uni Eropa. Jadi, Uni Eropa merupakan organisasi antar pemerintah dan supranasional yang beranggotakan negara-negara Eropa. Hingga saat ini, Uni Eropa memiliki anggota sebanyak 28 negara. Selanjutnya, NAFTA, North American Free Trade Agreement. NAFTA merupakan organisasi kerjasama ekonomi dan perdagangan yang anggotanya terdiri atas beberapa negara di kawasan Amerika Utara. NAFTA bertujuan memudahkan negara anggota dalam kegiatan perekonomian. NAFTA merupakan area perdagangan bebas terbesar kedua setelah Uni Eropa. Kerjasama dalam bidang perekonomian di kawasan ini telah terjalin sejak tahun 1988. Pada saat itu, Amerika Serikat dan Kanada mengadakan kerjasama bilateral dalam bidang ekonomi. Dari kerjasama bilateral inilah ide pembentukan NAFTA tercetus. Pada tahun 1991, Meksiko tertarik untuk bergabung di dalam kerjasama antara Kanada dan Amerika Serikat tersebut. Pembentukan NAFTA bertujuan untuk menghapus hambatan perdagangan dan investasi antar negara anggota. Ini adalah lambang daripada NAFTA. Yang berikutnya adalah Chinese ASEAN Free Trade Area atau CAPTA. Selain bekerja sama dengan sesama ASEAN, negara-negara anggota ASEAN bekerja sama dengan Tiongkok. Kerjasama antara negara-negara ASEAN dan Tiongkok diatur dalam perjanjian Chinese ASEAN Free Trade Area atau CAPTA.
CAFTA merupakan perjanjian perdagangan bebas antara Tiongkok dengan negara-negara ASEAN. Maksud pendirian CAFTA untuk mendorong lajunya perekonomian di Tiongkok dan negara-negara ASEAN. Dengan berdirinya CAFTA diharapkan dapat memperluas jaringan perdagangan ke seluruh ASEAN dan Tiongkok dengan tarif pajak sangat kecil. Tujuan pendirian CAFTA sebagai berikut. 1. Meningkatkan kerjasama dengan perdagangan. Saya ulangi. Meningkatkan kerjasama perdagangan dan investasi antar negara-negara ASEAN dan Tiongkok. 2. Memperdalam keterbukaan kepada dunia luar secara menyeluruh. 3. Membantu meningkatkan daya saing pasar industri. 4. Meningkatkan kerjasama negara-negara ASEAN dan Tiongkok di bidang iptek, pendidikan, budaya, kesehatan, ekologi, dan sosial. Yang berikutnya adalah SAR atau South Asian Association for Regional Cooperation. SAR didirikan 8 Desember 1985 di Dhaka, Bangladesh oleh negara-negara Asia Selatan yaitu Pakistan, Bangladesh, Bhutan, India, Nepal, Maladewa, dan Sri Lanka. SAR bermarkas di Kathmandu, Nepal. Berdirinya SAR dilatar belakangi oleh keinginan negara-negara Asia Selatan untuk bekerja sama dengan semangat persaudaraan, kepercayaan, dan pengertian. Tujuan berdirinya SAR untuk membangun perekonomian negara-negara anggota Asia Selatan. Momen penting dalam anggota organisasi SAR adalah ketika menerapkan South Free Trading Area tahun 2006 untuk mempermudah kegiatan perdagangan di Asia Selatan. ASEAN Free Trade atau AFTA. Jadi selanjutnya adalah AFTA. Apa tujuan AFTA? Tujuan AFTA adalah bertujuan menjadi kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif sehingga produk-produk ASEAN memiliki daya saing kuat di pasar global. Tujuan AFTA secara singkat yaitu menjadikan ASEAN pusat produksi dunia, menarik investasi asing, menciptakan pasar regional bagi masyarakat di Asia Tenggara. Oke, itu mengenai regional. Sekarang kita masuk mengenai global, organisasi global. Ya, dalam hal ini saya hanya ada sedikit saja menerangkan ada beberapa organisasi saja karena situasi, kondisi, ya, waktu. Global adalah organisasi yang sama-sama bergerak di bidangnya untuk bekerja sama dengan berbagai wilayah negaranya dalam sebuah hubungan kerjasama antar berbagai negara. Yang pertama adalah NATO. Jadi kita udah tak asing ya nama-nama NATO ini, tak asing lagi. Jadi nanti boleh kamu buka lagi ya, di buku yang ada relevannya dengan organisasi global. Fakta Pertahanan Atlantik Utara, bahasa Inggrisnya North Atlantic Treaty Organization atau NATO, adalah sebuah organisasi internasional untuk keamanan bersama yang didirikan pada tahun 1949 sebagai bentuk dukungan terhadap persetujuan Atlantik Utara yang ditandatangani di Washington pada 4 April 1949. Ini adalah lambang NATO.
Yang kedua, Fakta Warsawa. Fakta Warsawa secara resmi dikenal sebagai perjanjian persahabatan, kerjasama, dan bantuan bersama. Adalah aliansi militer negara-negara blok timur di Eropa Timur yang bertujuan mengorganisasikan diri terhadap kemungkinan ancaman dari aliansi NATO yang dibentuk pada tahun 1949. Pembentukan Fakta Warsawa dipicu oleh integrasi Jerman Barat ke dalam NATO melalui ratifikasi Perjanjian Paris. Fakta Warsawa dirancangkan oleh Nikita Khrushchev pada tahun 1955 dan ditandatangani di Warsawa pada 14 Mei 1955. Anggota dari Fakta Warsawa adalah Republik Albania, Republik Bulgaria, Republik Polandia, Republik Romania, Republik Demokrasi Jerman Timur, Republik Sosialis Uni Soviet, Republik Cekoslowakia. Fakta ini berakhir pada 31 Maret 1991 dan diakhiri secara resmi dalam sebuah pertemuan di Praha pada 1 Juli 1991. Ini lambang daripada Fakta Warsawa. Yang berikutnya AUKUS, Fakta Keamanan Australia, Selandia Baru, Amerika Serikat. Ya, bahasa Inggrisnya Australia, New Zealand, United States Security Treaty atau AUKUS. Atau Fakta AUKUS adalah aliansi militer yang mengikat antara Australia dan Selandia Baru. Secara terpisah, Australia dan Amerika bekerja sama dalam hal pertahanan di daerah Samudra Pasifik. Meskipun saat ini perjanjian dipahami untuk menghubungkan serangan di daerah manapun. Tujuan utama AUKUS yaitu mengkoordinasi pertahanan bersama di kawasan Pasifik, membendung pengaruh komunisme yang dianggap sebagai agresor di kawasan Asia Pasifik, terutama dari RRC dan Uni Soviet. Meningkatkan kerjasama militer untuk mencegah terjadinya agresi negara lain di kawasan. Ini adalah lambang AUKUS. Oke, selanjutnya kamu bisa mencari nanti di buku-buku yang ada relevannya, yaitu organisasi global lainnya seperti SENTO, GATT, OPEC, WTO, SIATO, dan lain sebagainya. Oke, ya. Sekali lagi, ya. Sampai di sini sebelum saya tutup video pembelajaran ini, ya. Marilah kita sama-sama menjaga kebersihan, ya, kesehatan supaya kita tetap sehat, jauh dari wabah penyakit, dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita tetap dilindunginya. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, sebelum Ibu tutup sekali lagi saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.